Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipermudah dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Golam. Film ini dibintangi aktor Mollywood Ranjit Sajif dan disutradarai oleh Samjat. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Sandip adalah polisi yang jujur, Dr. Kuri adalah seorang psikiater, John adalah direktur perusahaan, Sabati adalah pegawai John. Suatu pagi di sebuah kota di provinsi Kerala, seorang pegawai perusahaan IT bernama Albert dan Sabati baru bangun dari tidurnya. Mereka berdua tinggal bersama, mereka berdua bersiap-siap berangkat ke kantor. Di saat yang bersamaan, rekan-rekan kerja Albert dan Sabati yang lain juga bersiap-siap berangkat ke kantor. Salah satunya adalah Mufida yang merupakan seorang muslimah. Di antara mereka ada yang pergi menggunakan kendaraan pribadi dan ada juga yang pergi menggunakan kendaraan umum. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di kantor. Sebelum masuk ke dalam ruangan, mereka melakukan absensi fingerprint dahulu. Setelah masuk, mereka semua duduk di kursi dan menyalakan komputer masing-masing. Karena atasan mereka belum datang, mereka semua sarapan biskuit sembari bersenda gurau. Seorang pegawai bernama Donna makan snack yang ia bawa sendiri dari rumah. Pegawai senior bernama Rajiv tidak suka melihat para pegawai bersenda gurau. Satpam dan seorang admin bernama Mira mulai bekerja. Tak lama kemudian, seorang tamu datang untuk melakukan presentasi kepada Rajiv. Mira mempersilahkan sang tamu duduk dan menunggu. Beberapa menit kemudian, pemilik perusahaan sekaligus direktur bernama John datang ke kantor. Para pegawai langsung bekerja. John masuk ke dalam ruangannya dan mengudut. John bisa mengudut di ruangannya karena John menutup alarm kebakaran di ruangannya. John kesal karena pegawainya bernama Bibes belum datang. Terlihat Bibes masih mengayuh sepedanya ke kantor. Tak lama kemudian, Bibes tiba di kantor. Rajiv, sang tamu, dan pegawai yang berkacamata tebal bernama Fayas masuk ke ruang meeting. Rajiv dan Fayas melihat sang tamu melakukan presentasi. Seorang pegawai bernama Rani fokus bekerja. Beberapa menit kemudian, Albert mengajak Sabati dan Nelima membeli kopi dan gorengan di warung yang berada di depan kantor. Mereka bertiga turun ke bawah dan pergi ke warung. Arun yang duduk di depan Nelima tidak ikut ke warung. Arun tetap bekerja. Istri Satpam yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih menyajikan teh kepada para pegawai. Setelah itu, istri Satpam memasukkan bubuk kopi ke mesin kopi di ruangan John. Di saat yang bersamaan, Albert, Sabati, dan Nelima duduk di parkiran kantor sembari minum kopi dan makan gorengan. Terlihat John masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan cipratan kopi di celananya. Istri Satpam membersihkan karpet menggunakan vacuum cleaner. Suara mesin vacuum cleaner yang bising mengganggu para pegawai. Namun hal itu sudah menjadi rutinitas kantor. Beberapa menit kemudian, Albert, Sabati, dan Nelima kembali ke kantor. Rajiv keluar dari ruang meeting untuk menemui John. Pegawai bernama Anju memberitahu Rajiv, John sedang berada di kamar mandi. Rajiv mengetuk pintu kamar mandi untuk memanggil John. Namun, John tidak merespon. Rajiv panik dan memanggil John lebih kencang. Para pegawai yang lain ikut kepanikan. Rajiv memerintahkan Sabati untuk mengambil kunci pintu cadangan kamar mandi. Sabati langsung berlari menemui Satpam. Setelah mendapatkan kunci cadangan, Rajiv langsung membuka pintu kamar mandi. Terlihat John sudah tergeletak tewas di kamar mandi. Semua orang panik dan kebingungan. Kapolres menunjuk seorang polisi jujur bernama Sandip untuk menangani kasus ini. Sandip dan anak buahnya bernama Rahim beserta dokter forensik datang dan melakukan olah TKP.
investigasi dimulai. Dokter forensik berasumsi penyebab John meninggal dunia karena benturan di bagian belakang kepalanya. Dokter forensik akan melakukan penelitian lebih lanjut di laboratorium. Rahim yakin John meninggal dunia karena terpeleset di kamar mandi. Sandip belum yakin dengan hal itu. Sandip melihat lantai kamar mandi tidak licin. Sandip juga menemukan lipatan kertas kecil di kamar mandi. Sandip merasa ada yang tidak beres. Mayat John kemudian dibawa ke laboratorium. Sandip memeriksa gagang pintu kamar mandi. Sandip ingin tahu apakah pintu kamar mandi terkunci dari dalam atau dari luar. Setelah itu, Sandip melihat rekaman CCTV di kantor. Rekaman CCTV itu terlihat normal-normal saja. Tidak ada orang yang patut dicurigai. Sandip bingung harus bagaimana. Sandip mendiskusikan kasus ini dengan Rahim. Rahim mengatakan karena celana John terkena cipratan kopi, John pergi ke kamar mandi. John mengunci pintu kamar mandi dan membersihkan celananya. John lalu terpeleset dan meninggal dunia. Sandip dan anak buahnya memeriksa ruangan John. Mereka tidak menemukan petunjuk. Sandip mendapatkan informasi John tidak mempunyai istri dan anak. John hanya mempunyai rekan bisnis bernama Gibson. Sandip memeriksa handphone John. Terlihat di handphone John, Gibson menelpon John berkali-kali, namun John tidak mengangkat. Sandip merasa ada yang tidak beres. Sandip menduga John telah dibunuh. I think it's a murder. Sandip memberitakan para pegawai untuk mengumpulkan handphone mereka. Para pegawai patuh dan menurut saja. Sandip bertanya kepada para pegawai, apakah mereka mendengar suara dari kamar mandi? Para pegawai menjawab tidak, karena ketika John berada di dalam kamar mandi, istri satpam menyalakan vakum cleaner. Sandip lalu memeriksa handphone para pegawai satu persatu. Setelah itu, Sandip menginterogasi mereka satu persatu. Sandip melihat bahasa tubuh mereka semua. Istri satpam mengatakan setiap pagi ia menyajikan biskuit dan teh susu kepada para pegawai. Fayez mengatakan beberapa hari yang lalu John memarahi Bibes karena Bibes sering telat masuk kerja. Ketika Sandip menginterogasi pegawai bernama Nina, Sandip menemukan obat tidur di dalam tas Nina. Sandip bertanya dari mana Nina mendapatkan obat tidur itu. Nina menjawab dari seorang psikiater bernama Dr. Kuri. Sandip lalu memanggil Albert, Sabati, dan Nelima. Sandip bertanya mengapa mereka bertiga keluar ketika jam kerja. Mereka bertiga menjawab mereka keluar membeli kopi dan gorengan di warung. Setelah menginterogasi para pegawai, Sandip belum menemukan petunjuk. Sandip terus memikirkan kasus ini. Insting Sandip mengatakan John dibunuh oleh salah satu pegawainya. Namun, Sandip belum tahu siapa pembunuh John. Tiba-tiba sang tamu melarikan diri karena kedapatan membawa obat terlarang. Polisi langsung menangkap sang tamu dan memborgolnya di kursi. Beberapa menit kemudian, pemilik perusahaan sekaligus partner bisnis John bernama Gibson datang ke kantor. Gibson adalah ahli farmasi. Para pegawai berdiri untuk menghormati Gibson. Sandip menginterogasi Gibson. Sandip bertanya apakah John mempunyai musuh? Gibson menjawab, Pak Sandip, sebagai seorang pebisnis, kompetitor adalah musuh. Artinya, aku dan John mempunyai banyak musuh. Setelah diinterogasi, Gibson melanjutkan aktivitasnya. Sandip belum mendapatkan petunjuk. Sandip berpikir sembari mengudut di luar. Ketika Sandip mengikat tali sepatunya, Sandip melihat coretan di mobil Arun. Sandip teringat coretan itu sama persis dengan coretan yang dibuat putri Dr. Kuri ke mobilnya. Sandip bertanya kepada Arun, apakah Arun mengenal Dr. Kuri? Arun menjawab tidak. Sandip yakin Arun berbohong. Sandip memerintahkan Rahim untuk menjaga para pegawai di kantor. Para pegawai dilarang pulang dahulu. Kemudian Sandip pergi menemui Dr. Kuri. Selama ini Sandip kenal baik dengan Dr. Kuri. Sandip bertanya kepada Dr. Kuri, apakah Dr. Kuri mengenal Arun? Dr. Kuri menjawab tidak kenal.
Sandip yakin Dr. Kuri berbohong. Sandip terus bertanya lebih dalam mengenai hubungan Dr. Kuri dan Arun. Akhirnya Dr. Kuri menceritakan semuanya. Dr. Kuri menceritakan awal perkenalannya dengan para pegawai John. Beberapa bulan yang lalu, Mira dibawa ke rumah sakit karena Mira akan melahirkan. Mira ditangani langsung oleh istri Dr. Kuri yang merupakan dokter kandungan. Namun sayang, Mira mengalami keguguran. Mira menangis sedih. Pasca tragedi itu, Mira terus mengalami kesedihan yang mendalam. Istri Dr. Kuri menasihati Mira agar menemui Dr. Kuri. Mira patuh dan menurut saja. Mira menemui Dr. Kuri dan berkonsultasi. Mira memberitahu beberapa keluhannya kepada Dr. Kuri. Setelah berkonsultasi, Dr. Kuri mengambil sampel darah Mira dan memeriksakannya ke laboratorium. Beberapa hari kemudian, Albert dan Sahabati datang menemui Dr. Kuri. Dr. Kuri baru tahu bahwa Albert dan Sahabati adalah rekan kerja Mira. Albert dan Sahabati juga memberitahu beberapa keluhannya kepada Dr. Kuri. Keluhan-keluhan Albert dan Sahabati sama persis dengan keluhan-keluhan Mira. Dr. Kuri lalu mengambil sampel darah Albert dan Sahabati. Dr. Kuri bertanya kepada Albert dan Sahabati, apakah ada rekan kerja mereka yang juga mempunyai keluhan? Albert dan Sahabati menjawab, rekan kerja mereka bernama Arun dan Mufida mengeluhkan rambut mereka yang kian menipis. Rekan mereka yang lain bernama Fayas mengeluhkan penglihatannya yang kian memburuk. Dr. Kuri merasa ada yang tidak beres. Dr. Kuri menyuruh Albert dan Sahabati untuk memanggil semua rekan kerjanya. Semua pegawai John lalu menemui Dr. Kuri. Dr. Kuri kasihan melihat wajah mereka yang kesakitan. Mufida membuka kerudungnya dan memperlihatkan rambutnya yang kian menipis. Dr. Kuri semakin prihatin. Dr. Kuri meminta sampel darah mereka semua. Besok pagi, Dr. Kuri meminta Albert dan Sahabati menjelaskan rutinitas para pegawai di kantor. Albert dan Sahabati mengatakan, setiap pagi mereka semua makan biskuit dan teh susu. Mereka semua juga meminum air galon yang sama. Biskuit, teh, dan air galon itu adalah fasilitas kantor. Dr. Kuri kemudian mengambil sampel biskuit, teh, dan air yang mereka konsumsi. Sampel itu kemudian diperiksa di laboratorium. Setelah diperiksa, hasil sampel darah mereka semua adalah sama. Sampel darah mereka semua mengandung pilus yang berbahaya. Pilus itu adalah pilus HMV atau yang dikenal dengan red virus. Human mutagen virus, also known as red virus. Dr. Kuri mengatakan kepada Sandip, pilus itu mereka dapat dari biskuit, teh, dan air galon yang mereka konsumsi. Biskuit, teh, dan air galon itu diambil dari gudang milik John dan Gibson. Seperti yang diketahui, John dan Gibson juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Ternyata ini semua adalah rencana John dan Gibson. John sengaja menyebarkan pilus kepada para pegawainya. Salah satu anak buah John di perusahaan farmasi mengatakan, pegawai John ada yang sedang hamil. John tidak peduli. John tetap akan menyebarkan pilus itu kepada para pegawainya. Pilus itulah yang menyebabkan rambut Arun dan Mufida kian menipis. Penglihatan Fayas kian menurun. Dan Rani mengeluarkan darah di hidung. Rajiv yang juga mengalami kencing darah. Kuku Nelima yang kian hancur dan lain-lain. Setelah menyebarkan pilus, John membuat vaksin penangkalnya. Jika eksperimen John dan Gibson berhasil, pilus itu akan John sebarkan di seluruh penjuru India. Dengan begitu, John dan Gibson bisa menjual vaksin buatannya. John dan Gibson akan menjadi kaya raya. John dan Gibson mendapatkan data DNA para pegawai melalui absensi fingerprint. Setelah mengetahui semua kejahatan John, para pegawai John marah besar. Mira sedih karena akibat pilus itu, ia mengalami keguguran. Sandip baru tahu tentang hal itu. Sandip marah mendengar cerita Dr. Kuri. Sandip bertanya kepada Dr. Kuri, apa respon para pegawai John setelah mengetahui kejahatan John dan Gibson? Dr. Kuri melanjutkan ceritanya.
Dr. Curry menghimbau kepada para pegawai John untuk menuntut John di pengadilan. Dr. Curry akan menjadi saksi dan membawa bukti-bukti yang kuat di persidangan nanti. Namun, para pegawai John tidak mau menuntut John karena mereka yakin mereka pasti kalah di pengadilan. John dan Gibson akan menyewa pengacara mahal dan juga membayar hakim. Para pegawai John tahu hukum bisa dibeli. Para pegawai John akan menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Para pegawai John tidak memberitahu apa rencana mereka kepada Dr. Curry. Setelah mendengar cerita Dr. Curry, Sandip semakin yakin John dibunuh para pegawainya. Sandip kemudian kembali ke TKP. Sandip bingung harus bagaimana. Di satu sisi, Sandip membenci John karena kejahatan yang sudah John lakukan. Namun, sebagai polisi, Sandip harus mengungkap pembunuhan John. Sandip berpikir sejenak. Akhirnya, Sandip memutuskan untuk tidak mengungkap pembunuhan John. Sandip akan menulis di laporan bahwa John meninggal dunia karena terpeleset di kamar mandi. Sandip mempersilahkan para pegawai pulang. Mereka semua pulang dan beristirahat. Di rumah, Sandip terus memikirkan kasus ini. Dokter forensik menelpon dan memberitahu Sandip penyebab kematian John adalah benturan di bagian belakang kepalanya. John murni terpeleset di kamar mandi. John juga mengidap penyakit asma. Dokter forensik lalu menutup teleponnya. Akhirnya, Sandip tahu bagaimana pembunuhan ini terjadi. It was a well-orchestrated plan. Barulah di sini diceritakan kronologi pembunuhan John. Setelah mengetahui kejahatan John, para pegawai John bertekad untuk membunuh John. Albert dan sahabati mulai menyusun rencana. Mereka berdua mencari ide sembari mengudut. Seperti yang diketahui, John mengidap penyakit asma. John juga rutin menggunakan mesin kopi di ruangannya. Sahabati mengatakan, kendala kita adalah CCTV. Kita harus bertindak tanpa terlihat CCTV. Setelah mendapatkan ide, Albert dan sahabati mengumpulkan rekan-rekan mereka. Tetapi Albert dan sahabati tidak mengajak Rajiv karena Rajiv adalah loyalis John dan Gibson. Rajiv selalu berpihak kepada John dan Gibson apapun yang terjadi. Albert dan sahabati lalu menjelaskan rencananya kepada rekan-rekannya. Setelah dijelaskan, semua rekan kerja Albert dan sahabati setuju dengan ide mereka. Ketika berdiskusi, istri Satpam batuk-batuk. Istri Satpam mengatakan ia sudah tidak sabar lagi untuk menghabisi John. Pagi hari, mereka semua mulai beraksi. Satpam meletakkan selang di atas kotak CO2. Satpam juga membakar sampah untuk membuat asap tebal. Asap tebal itu dibuat untuk menutupi selang. Seperti biasa, Nina adalah pegawai pertama yang tiba di kantor. Nina berjalan ke dispenser dan berpura-pura minum air galon. Nina menghindari kamera CCTV yang berada di atas dispenser dan berjalan ke kamar mandi. Nina menyeting pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci dari dalam. Setelah itu, Nina meletakkan lipatan kertas kecil di pintu kamar mandi agar pintunya tetap terbuka. Tak lama kemudian, sahabati datang dan memarkirkan mobilnya di dekat storage CO2. Bibes datang dan menghindari kamera CCTV. Bibes naik ke atas storage CO2 dan menyambung selang ke saluran exhaust di kamar mandi. Setelah itu, Bibes masuk ke kantor. Para pegawai pura-pura bekerja. Di ruang meeting, secara diam-diam, Fayaz men-silent handphone Rajiv. Albert, Sahabati, dan Lima membeli kopi dan gorengan. Mereka bertiga kemudian duduk di parkiran. Sahabati duduk di sisi di mana tidak terpantau CCTV. Di saat yang bersamaan, istri Satpam memasukkan bubuk kopi ke mesin kopi di ruangan John. Secara diam-diam, istri Satpam memasukkan kertas kecil di mesin kopi agar nanti ketika John membuat kopi, John akan kecipratan kopinya. Tak lama kemudian, John membuat kopi. John kecipratan kopi di celananya. John masuk ke kamar mandi untuk membersihkan celananya.
John menutup pintu kamar mandi. Secara otomatis, pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Istri satpam lalu menyalakan vakum cleaner untuk membuat suara bising. Mufida memasukkan duplikat kunci ke pintu kamar mandi agar John tidak bisa keluar. Di parkiran, Sabati naik ke atas storage CO2. Albert dan Nelima berpura-pura mengobrol ke arah kursi Sabati agar terlihat di rekaman CCTV bahwa Sabati duduk di kursi itu. Sabati lalu mengaitkan selang ke CO2. Dengan cepat, CO2 memenuhi ruangan kamar mandi. John kaget melihat hal itu. John berteriak minta tolong, namun suara John tidak terdengar karena suara bising vakum cleaner. John yang mengidap penyakit asma mulai sesak napas. Tak lama kemudian, John kesulitan bernapas dan jatuh pingsan. Bagian belakang kepala John terbentur lantai. John tewas seketika. Sabati lalu melepas selang CO2 dan mengembalikan semuanya ke tempat asalnya. Anju menghindari CCTV dan pergi ke kamar mandi. Anju bertugas mengambil duplikat kunci yang sudah dipasang Mufida. Duplikat kunci itu Anju sembunyikan di dalam rambutnya. Istri satpam lalu mematikan vakum cleaner. Para pegawai lega karena sudah menjalankan tugas masing-masing. Beberapa menit kemudian, Gibson menelpon John berkali-kali. Karena tidak diangkat, Gibson menelpon Rajiv dan menyuruh Rajiv untuk memanggil John. Rajiv langsung mencari John. Anju memberitahu Rajiv, John berada di kamar mandi. Rajiv memanggil John di kamar mandi. Karena tidak merespon, Rajiv membuka kamar mandi menggunakan kunci cadangan. Mereka semua melihat John sudah tidak bernapas. Mereka semua puas melihat hal itu. Besok pagi, mereka semua berkumpul dan membuat status di sosial media ucapan bela sungkawa kepada mendiang John. Deep condolences. Brilliant. Setelah mengetahui semuanya, Sandip menghadap Kapolres dan menyerahkan laporan kematian John. Di laporan itu tertulis, John meninggal dunia karena terpeleset di kamar mandi. Rahim mengatakan ia sudah menduga hal itu sejak awal. Namun Sandip tetap ngotot John dibunuh. Sandip tertawa sinis mendengar ocehan Rahim. Besok pagi, Sandip berolahraga seperti biasa. Sandip terus membaca berkas-berkas mengenai John dan Gibson. Sandip tahu Gibson juga merupakan otak dari kejahatan Pilus ini. Secara diam-diam, Sandip pergi ke pabrik farmasi milik John dan Gibson. Di sana, Sandip melihat pabrik farmasi yang besar dan mewah. Sandip menelusuri pabrik itu menggunakan kamera drone. Beberapa hari kemudian, Gibson menggantikan John di kantor. Para pegawai tidak suka melihat kedatangan Gibson. Para pegawai bersiap menyusun rencana baru untuk membunuh Gibson. Habis. Karena abang kecapean jadi panitia 17 Agustus, abang tidak bisa membuat pesan yang serius. Jadi, pesan dari film ini adalah jangan makan biskuit dan teh dari kantor. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.